Dia harus di posisi maksimum ketika dingin, nggak boleh di bawah, dan warnanya harus bening. Karena kalau misalkan udah mulai kotor, saran saya Anda cepetan ganti. Kalau cold berarti ketika dia dingin, ini harus ketutup semua. Kalau hot itu ketika dia panas atau ketika mobilnya sudah starter, ini harus ketutup semua. Ini ada tulisannya semua ya ditutupnya ya. Kalau misalkan ada yang nggak nyala, dimmer apa segala macam, lu boleh cek dulu di sini. Kalau nggak kenapa-napa, nggak ada problem, lu nggak usah buka-buka ya. Ingat ya, nggak usah buka-buka. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Lovers, balik lagi dengan channel Dokter Mobil. Nah, di video kali ini saya akan ngajarin kalian gimana caranya ngecek pengecekan di pagi hari untuk Innova bensin dan Fortuner bensin yang dengan kode engine 1TR atau 2TR. Nah, bedanya 1TR sama 2TR kan cuma dual VVTi-nya, cuman pengecekan di pagi harinya itu sama ya. Ini kita cerita pagi hari ketika mobil masih dingin dan Anda belum jalan kemana-mana. Oke, nomor satu tetap kita cek yang namanya dipstick oli ya. Dipstick oli biasanya warnanya ada warna kuning, ada warna orange, ada warna yang lain. Cuman akan ada tulisannya engine oil di sininya nih. Jadi lu nggak bakal ketuker. Nah, kalau untuk kode mesin ini biasanya ada di depan. Nah, engine oil harus berada di antara dua titik ini nih. Untuk dinginnya di tengah-tengah oke. Kalau dia sudah di titik bawah ketika dingin atau alias belum di starter, lu boleh tambahin oli sampai dia naik ke posisi tengah-tengah. Atau di posisi paling atas itu ketika posisi dingin ya, di pagi hari. Nah, itu satu. Dua, lu cekin coolant. Coolant itu dalam artian air coolantnya dia. Buka di sini nggak usah. Kita cek di reservoir aja, karena di reservoir lu bisa lihat nih langsung nih dia levelnya di mana. Kalau dia levelnya masih bagus, pas di antara F dan L, itu oke. Segaris pas di F itu cukup bagus, ya kan? Kemudian minyak rem nih, lu cek nih. Nah, minyak rem ini kan biasanya kelihatan ya ada di mana. Dia harus di posisi maksimum ketika dingin, nggak boleh di bawah, dan warnanya harus bening. Karena kalau misalkan udah mulai kotor, saran saya Anda cepetan ganti karena nanti dia akan jadi nggak terlalu enak lah ya di rem. Nah, untuk power steering ini lu bisa buka. Nah, dia ada tulisannya tuh hot atau cold. Nah, kalau cold itu berarti ketika dia dingin kan. Kalau cold berarti ketika dia dingin, ini harus ketutup semua. Kalau hot itu ketika dia panas atau ketika mobilnya sudah starter, ini harus ketutup semua. Dan kemudian Anda lihat warnanya juga. Kalau warnanya masih merah bening, merah Fanta gitu, oke, no problem. Kalau dia sudah mulai agak gelap, berarti sudah waktunya untuk diganti. Kemudian air wiper diisi lah ya. Saya tidak suka isi air wiper pakai yang aneh-aneh, diisi dengan air aja ya kan, dengan air biasa. Biasanya itu nggak akan ada masalah. Kemudian lu lihat fan belt juga nih. Apakah fan beltnya dia sudah berkerak atau tidak? Biasanya ketika mobil masih baru sih nggak bakal ya dia berkerak ya. Kalau mobil udah umurnya di atas 5 tahun, gue saranin lu lihat fan beltnya, karena fan belt ini bisa berkerak dan bisa putus ya kalau Anda nggak ganti gitu kan. Jadi saran saya sih tetap kalau udah kelihatan berkerak atau udah kelihatan ada pecah-pecahnya, ya diganti kan gitu kan. Nah, untuk transmisi saya nggak akan sarankan kalian cek tiap pagi ya. Nah, cuman untuk transmisi itu dia biasanya ada dipstick transmisinya, Anda bisa cek dari situ. Sama dia ada garis batas di antara dua titik juga, dan nggak selalu oli transmisi itu mudah ngeceknya gitu loh. Jadi tidak saya sarankan untuk ngecekin itu sih. Anda cek oli transmisi ketika Anda di bengkel aja gitu loh. Nah, kalau misalkan sekring nih, ini yang namanya kotak sekring kan, dan ini yang namanya aki kan. Aki biasanya ngeceknya hanya bisa pakai yang namanya baterai tester. Itu akan ketahuan langsung berapa gitu kan, berapa ampere hournya dan berapa persen gitu kan. Ini yang namanya kotak sekring. Nah, kotak sekring ini yang sering kali orang orang pakai ketika orang buka ketika misalkan mobil nggak nyala atau klakson nggak nyala atau AC nggak nyala. Itu biasanya sih orang lebih bukanya di sini. Nah,
Ini ada tulisannya semua ya ditutupnya ya. Kalau misalkan ada yang nggak nyala, dimmer apa segala macam, lu boleh cek dulu di sini. Itu juga ada tulisannya tuh 50 ampere, 30 ampere. Itu kan seperti di sini nih. Ini ABS nih. 50 ampere, 30 ampere dan 50 ampere. Terus kemudian ada relay AC segala macam. Kalau AC nggak nyala dan nggak bisa nyetek, biasanya ngeceknya di sini semua. Ini jangan kena air, oke? Jangan disemprot-semprot. Kalau nggak ada problem nggak usah dibuka-buka ya. Karena kenapa? Ini bisa hilang, bisa jatuh dan debu bisa masuk. Jadi kalau nggak kenapa-napa, nggak ada problem, lu nggak usah buka-buka ya. Ingat ya, nggak usah buka-buka. Nah, filter bensin ada di sini. Jadi kalau misalkan starternya susah atau long starter, saya sarankan buka dulu filter bensinnya dan dicek apakah kotorannya banyak nih. Biasanya kotorannya banyak karena memang ini Indonesia ya. Jadi Indonesia itu memang kotoran di bensinnya cukup parah. Jadi filter bensin saya sarankan ganti sih setiap 10.000 sampai 15.000 km sekali Anda ganti sih, tiap ganti oli sih. Karena fuel efficiency juga akan balik ketika filter bensin lu bagus. Nah, itu untuk pengecekan engine di pagi hari. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Lung Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.